Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab 19 tentang serupa tak sama. Kali ini kita membahas tentang macam-macam huruf lam. Yang sebelumnya kita telah membahas macam-macam huruf wawu. Huruf lam yang pertama ada huruf lam yang menjarkan. Lam berikut membuat kata setelahnya menjadi majrur ya. Klasifikasinya begitu. Di antaranya pertama lam huruf jar. Lam ini berharokat bisa fathah atau kasroh. Jika bertemu dengan isim zohir, maka di kasroh lil ustadi, li zaidin, li talibin. Tapi kalau bertemu dengan isim domir, maka bentuknya di fathah. Lahu, lakum, lana gitu ya. Kecuali li ya tentunya. Lahu begitu. Nah, lam jenis ini memiliki fungsi diantaranya yang pertama, lam huruf jar ini fungsinya yang pertama makna memiliki yang hakiki. Lam ini maknanya untuk pemilikan secara hakiki. Contoh Alkitabul Litolibin, buku ini milik siswa. Ada juga makna yang memiliki non hakiki. Lam ini maknanya untuk kepemilikan secara non hakiki, disebut juga dengan lam istihqaq dan lam ikhtisos ya. Jadi ada namanya macam-macam. Contohnya ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Nah, istri ini adalah bukan milik suami secara hakiki tentunya. Kemudian lam huruf jar ini bermakna ba'da. Aqimis sholah lidulu kisyamsi, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir gitu, sesudah. Kemudian dan beberapa makna lainnya tentunya. Kemudian yang kedua, ini B ini harusnya lam ta'ajub ya. Lam ta'ajub ini adalah lam berharokat fathah yang digunakan untuk ungkapan rasa takjub. Jika masuk ke isim, maka isimnya majrur. Contoh, la karomi zaidin. Gitu. Kemudian kalau masuk ke isim. Kemudian kalau masuk ke fi'il madi, la karuma hatimun ya. Hakimun, ini salah ini, alangkah mulianya hakim. Ini hakim ya. La karuma hakimun. Nah, karena memang fi'il madi dia mabni, maka tentu tidak berubah ya. Ya la karomi zaidin, di situ majrur. Nah, itu lam ta'ajub yang kedua sebenarnya. Yang ketiga adalah lam istighosah, adalah lam yang terdapat pada uslub istighosah, minta pertolongan. Lam pertama ini di fathah dan keduanya di kasroh. Ya, dan ini ada dibaca di buku Fahmu 2 ya, baca buku Al-Fahmu 2 tentang materi istighosah ini. Ya la Zaidin li Khalidin, wahai Zaid tolonglah Khalid. Ya lal ghani, wahai orang kaya, lil miskin, tolonglah orang miskin gitu. Kemudian kalau tadi lam yang menjarkan, ini ada lam yang menasobkan. Sebenarnya jenis lam berikut ini fungsinya sama saja, menjarkan masdar muawal yang terbentuk dari an mudmarrah, kita sudah pelajari, an yang tersembunyi. Namun secara zahirnya memang lam ini menasobkan fi'il mudhari ya. Yang pertama ada namanya lamul juhud, adalah huruf lam pada fi'il mudhari dari an yang wajib disembunyikan, yang bermakna menyangkal dan berfungsi menasobkannya, yaitu didahului dengan kana al-manfiyah. Kana dan tasrifannya ya, kana yakunukun ya, dan diawali huruf nafi. Contohnya makana lam yakun ya. Ma ini huruf nafi, kemudian lam juga huruf nafi. Contoh maka at-talibu, tidaklah seorang siswa liyukadziba muallimahu, membohongi gurunya. Kemudian yang kedua namanya lamul kai, adalah huruf lam yang berfungsi menjelaskan alasan terjadinya sesuatu, sama terdapat pada fi'il mudhari setelah an mudmarrah, an yang disembunyikan. Nah, fi'il mudhari setelah lam ini i'rabnya mansub. Contoh anamu li astariha, saya tidur agar beristirahat. Ya, alasannya agar beristirahat. Yajtahidu talibu, siswa itu bersungguh-sungguh, lianjaha, agar sukses. Kemudian ada namanya lam asayrurah, yaitu lam yaitu apa yang setelah lam menjadi akibat dari kalimat sebelumnya tanpa adanya kesengajaan. Dalam Al-Qur'an, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya yang menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Itu namanya lam asayrurah. Kemudian kalau tadi lam yang menjarkan, lam yang menasobkan, ada juga lam yang menjazmkan. Di antaranya adalah lamul amr, atau disebut dengan lam al-jazimah, yaitu huruf lam yang terdapat pada fi'il mudhari dan menjazmkannya yang berfungsi sebagai perintah. Bentuk lam ini di kasroh. Contoh liyadhab, hendak dia pergi. Liyaqra'u, asalnya yaqra'una ya. Karena memang al-af'alul khamsah, maka nunnya hilang karena mazum. Liyaqra'u begitu. Kemudian kalau tadi lam yang dijarkan, lam yang menjarkan, menasobkan, menjazmkan, ada juga lam yang tidak beramal. Di antaranya adalah
Pertama, lamul ibtida. Lam ini juga disebut dengan lam taukid karena fungsinya untuk penegasan. Lam ini terdapat pada mubtada, la antum asyadur rahbah dan sebagainya, khobar jika didahulukan. La mahirun khalidun, asalnya khalidun mahirun gitu ya. Isim inna, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Ini isim inna, jadi asalnya wa inna ibrotan gitu ya. Lakum fil an'am. Kemudian fi'il jamid, ni'ma dan bi'sa. La bi'sa makanu terdapat, kemudian terdapat pada fi'il mudhari juga la yuhibbu. Ini semuanya fungsinya adalah lam taukid ya, untuk menegaskan. Maka di situ kita lihat artinya sungguh. Laqad kana fi Yusuf, sungguh dan sebagainya. Kemudian ada juga lam qasam. Lam ini sebenarnya lamul ibtida sebenarnya yang berfungsi sebagai taukid, tetapi lebih khususnya lam ini terdapat pada jawab qasam. Lam ini berharokat fathah. Contohnya wallahi la aqulannal al-haqq. Demi Allah sungguh aku berbicara kebenaran. Asalnya aku lu ya. Kemudian aqulanna ini adalah taukid tentunya. Kemudian dimasuki lam qasam la aqulanna. Setelah qasam, wallahi ini kan huruf qasam ya, sebagai bentuk qasam. Tentu ini juga dipelajari di Fahmu 2 untuk lebih lengkapnya. Kemudian ada namanya lam muzahlaqah. Asal dari lam ini adalah lam ibtida yang berfungsi sebagai taukid, namun lam yang berharokat fathah ini terdapat pada khobarnya inna Muhammadan lamahirun. Ya, ini khobarnya inna robbi lasami'ud du'a wa inna la'ala innal insana lafi di situ ya. Jadi namanya setelah isim, posisinya berada di khobarnya inna ya, khobarnya inna. Kemudian juga pada lamul jawab, lam berharokat fathah ini merupakan bentuk jawab dari lau, laula dan qasam. Nah, disebut juga dengan lam robit ya. Contohnya lau cita, kalau kamu datang, la akrom tuka, sungguh aku akan menghormatimu gitu. Lau lalu ummu, kalau nggak ada ibu, lang korodo al-hannan, sungguh kasih sayang, in korodo hilang gitu ya. Wasyarofika, demi kemuliaanmu, sungguh la usaidannal buhtaj, sungguh aku benar-benar membantu orang yang butuh. Kemudian ada namanya lam al-mutawati ahlil qasam. Lam fathah ini adalah lam yang disesuaikan untuk qasam, terdapat pada perangkat syarat yang terindikasi bahwa jumlah jawab sesudahnya adalah jawab qasam yang diperkirakan, bukan jawab syarat. Contoh la in syakartum la azidannakum. Kalimat di atas diperkirakan asalnya wallahi la in syakartum la azidannakum. Lafad la azidannakum menjadi jawabnya qasam dari lafad wallahi. NB, baca buku Al-Fahmu 2 bahwa jika syarat dan qasam berkumpul kemudian diawali qasam, maka jawabnya adalah untuk qasam gitu. Kemudian ada namanya lam fariqah, adalah lam yang berada pada susunan inna, yang tidak beramal, yang bertujuan untuk membedakan antara in huruf taukid dan in huruf nafi. Contohnya in amaluka lamutskinun, sungguh amalmu sempurna. Nah, in adalah dari inna yang diringankan. Lihat Fahmu 2. Dan masih ada beberapa huruf lam lainnya. Itu saja untuk tentang masalah macam-macam huruf lam. Di video selanjutnya kita akan lanjutkan di di kata macam-macam hatta ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.